Halo semuanya, balik lagi ke video aku. Saat ini kita mau terbang dan menginap di Zurich selama 2 malam. Jadi kita punya rencana, kita akan sewa mobil dan kita jalan-jalan di daerah Zurich. Sebelumnya aku mohon maaf banget untuk video ini, nggak ada klip take off landing ya. Jadi aku cuman sisipkan sedikit-sedikit klip waktu pesawatnya cruising. Buat teman-teman semua, jangan lupa channel ini di like, subscribe, komentar juga. Berikan kami masukan agar channel ini terus bisa berkembang. Oke, ini kita udah sampai bandara. Kita harus check in, kemudian kita cek flights kita. Ya, langsung aja, kita ini udah di ketinggian jelajah. Saat ini kita berada di daerah Laut Merah. Itu adalah pesisir barat dari negara Saudi Arabia. Yang Laut Merah di sisi sebaliknya adalah negara Mesir. Ini kita selepas lewat Mesir, kita di Laut Mediterania, terlihat salah satu kepulauan di Yunani. Ini adalah saat kita akan mendarat di Zurich, pegunungan Alpen. Jadi kita harus melewati pegunungan Alpen dari selatan ke utara, kemudian ke barat menuju kota Zurich. Jadi ini layout bandara Zurich yang aku ambil dari Google Earth. Nanti kita parkir di sini di Eko 46. Jadi ini terminal sepertinya khusus airline destinasi internasional non EU. Mereka semua akan mendarat dan parkir pesawatnya di sini. Oke, kita sudah di kedatangan di Zurich. Selamat datang di Zurich. Setelah mungkin hampir 9 tahun aku nggak ke Swiss, akhirnya aku ada kesempatan buat balik ke sini lagi. Ini dia hotelnya dan istirahat dulu. Cerita kita lanjutkan besok pagi buat ngambil mobil di dekat hotel. Selamat pagi semuanya. Ini dia suasana di hotel tempat kita menginap. Bandaranya itu ada di belakang gedung putih ini, teman-teman. Di situ ada runway di pojok situ. Jadi pagi ini belum terlalu panas ya. Tapi forecastnya nanti siang cukup panas. Di Eropa ini agak unik. Temperaturnya cuma 29-30, tapi kalau panasnya udah ngalah-ngalahin panasnya di Jakarta. Karena lembab banget dan AC-AC-nya di gedung-gedung di Eropa ini AC-nya lemah banget lah, kurang. Oke. Jadi untuk sewa mobil aku punya 2 SIM ya. SIM Indonesia sama SIM Oman. Tapi international license-ku ada di permit Indonesia. Dan turns out mereka oke dengan SIM internasional dari SIM Indonesiaku. Dan ini mobilnya merah Ferrari, tapi mobilnya Renault Clio. Kita dapetin seharga 160 euro, sudah termasuk asuransinya. Jadi aku mohon maaf ya, nggak ada klip awal-awal. Kita langsung di rest area, soalnya tadi 30 menit pertama aku harus adjustment cara nyetir di Swiss khususnya. Jadi kita langsung jump, langsung lompat. Ini kita lagi di rest area, namanya Owiland, sang pria Solo itu. Ternyata sampai Swiss. Kencing di sini bayar ya, 1 Swiss franc atau setara 22.000. Ini ada kencing termahal aku. Oke, ini pemandangannya di daerah rest areanya. Kayak gambar-gambar di Windows. Banyak turis di sini. Aku lihat plat-plat nomor dari non-Swiss, ada dari Spanyol, dari Italia khususnya. Karena negara ini cukup berdekatan dengan Italia. Kita lanjut lagi ya perjalanannya. Ini udah gak jauh sih, sekitar 30-40 menit lagi ke daerah namanya Lauterbrunnen. Itu di dekat Interlaken. Pemandangannya bagus banget 30 menit sebelum kita sampai sana. Ini dia cuplikan videonya.
Kita sekarang sudah sampai di Lauterbrunnen, sekitar 1,5 jam dari kota Zurich dengan mengemudi mobil tadi. Di sini kita rencana buat makan siang, foto-foto, terus kita lihat air terjun namanya Staubachfall. Gak tahu itu pronunciation-nya bener apa enggak. Sana rame banget ya saat itu karena ini weekend, agak susah cari parkir. Beruntung banget kita masuk itu parkir masih available karena waktu balik itu sudah full banget, susah banget cari parkir. Ini dia Staubachfall. Oke, it's so Germany. Airnya dari atas, dari tebing sana. Kita lihat agak sedikit backlight ya, jadi agak kurang optimal buat foto-foto. Jadi kalau mau foto bagus harus naik ke atas, cuman ini panas banget, jadi aku nggak mau naik ke atas juga. Cukup dari bawah aja buat foto-fotonya. Jadi daerah Lauterbrunnen ini adalah di daerah pegunungan alpin yang sangat dekat dengan puncak namanya Jungfrau, salah satu summit terkenal dari pegunungan alpin. Jadi kita mutusin buat makan kebab seharga 400.000 ini di pegunungan alpin. Harganya wow, rasanya biasa aja. Dan ini dia pemandangan di daerah sini, jalan menuju tempat parkir mobil kita. Oke, kita ini udah sampai Interlaken. Kita akan ke Luzern sekitar 1,5 jam. Kita akan ambil rute yang beda dari rute berangkatnya. Kita mau cari pemandangan yang bagus, cari yang nggak ada di rumah. Ini kita nyetir di sampingnya danau, cantik banget pemandangannya. Jadi ini kita udah sampai Luzern. Kita habis parkir mobil. Dari parkir mobil ini ada akses langsung ke daerah ramainya, daerah turis. Jadi Luzern ini terkenal ikonik dikarenakan jembatan kayunya ini ya, yang menghubungkan antar dua sisi kota kecil ini. Di tengahnya ada sungai yang cukup besar dan arusnya cukup kuat. Tapi pada saat aku kesana ini panas banget, lembab sih khususnya. Jadi musim panas di Eropa itu lembab banget. Jadi kurang nyaman lah buat jalan-jalan menurut aku. Ini pemandangan di atas jembatannya sangat terjaga ya, sejarah-sejarahnya, bangunannya. Semoga negara kita tetap bisa menjaga bangunan-bangunan sejarahnya agar kelak 100-200 tahun lagi kalau Indonesia masih ada, itu tetap terjaga.
Ini dia daerah plazanya. Kita bisa lihat toko-tokonya sudah pada tutup. Hanya menyisakan orang-orang berkerumunan di daerah plaza. Ada pertunjukan musik pada saat itu. Terus kemudian restoran-restoran dan bar-bar. Sekali lagi ini kota tua gitu. Salah satu kota medieval yang bagus di daerah Swiss. Ini jembatan keduanya lebih besar. Ada semacam tower gitu di tengah-tengahnya. Oke, jadi ini pemandangan dari jembatan yang kedua. Banyak orang berkumpul itu. Itu daerah restoran, bar, gelato gitu. Toko pakaian, souvenir itu rata-rata udah tutup. Jam 6 mereka udah tutup. Ini video seingat aku ambil sekitar jam 7. Jadi di musim panas di Eropa itu gelapnya jam 9. Aku kesana akhir Mei. Oke, ini perjalanan balik. Sekitar jam 8-an, masih terang juga karena gelapnya jam 9. Jadi untuk kalian yang baru pertama kali ngerasain summer nanti, misalnya ada kesempatan ke Eropa, itu agak unik ya. Pengalaman jam 9 tapi masih terang. Di tengah perjalanan kita lapar banget, ada McD, jadi kita putar balik buat makan McD. McD-nya pun mahal di sini ya. Tapi it's okay. Namanya lapar. Dan ini cuma 30 menit lagi dari kota Zurich. Jadi kita mau balik, istirahat, besok kita lanjutan lagi. Kita akan ke Liechtenstein dan Rhine Falls. Selamat pagi, hari kedua di Zurich. Pemandangan yang sama, hari yang berbeda. Jadi semalam kita parkir di daerah hotel. 20 euro harusnya bayar. Cuman resepsionisnya baik banget, kita dikasih free karena kita kru dari airlines. Ya, 1,5 jam ke Liechtenstein, negara sendiri. Negara ini diimpit oleh negara Swiss dan negara Austria. Negara kecil banget, nggak ada border buat masuk ke sana, tidak ada imigrasi atau apa-apa, cuman kayak nyebrang sungai gitu aja. Jadi kita ini udah sampai di Liechtenstein setelah 1,5 jam nyetir. Kotanya kecil, areanya itu mirip seluas kota Tangerang Selatan. Jadi bayangin aja kalau kota Tangerang Selatan jadi negara, itu seluas itu. Di sini kita cuman ke Vaduz Castle. Gak banyak yang bisa dilakuin Liechtenstein ini, karena areanya kecil ya. Jadi mungkin turis akan ke satu tempat ini, Vaduz Castle. Lainnya mereka bisa hiking atau mungkin sepedaan di daerah sini. Jadi ini dia Vaduz Castle. Cantik banget backgroundnya. Masih ada salju-saljunya sedikit. Sayang banget kita nggak bisa masuk ke castle-nya karena lagi ada konstruksi. Kayak mereka lagi renovasi castle. Nggak lama-lama di sini, kita langsung menuju ke Rhine Falls. Ini dia, kita lagi ada di rest area buat isi bensin. Harga bensin di sini 1,9 Swiss franc atau sekitar Rp43.000 per liter. Oke, jadi ini kita udah sampai di air terjunnya, namanya Rheinfall. Merupakan air terjun terbesar di Eropa. Tingginya 23 meter dan lebarnya 150 meter. Aku kutip dari Google. Di sini kita nggak lama-lama, 1 jam aja. Kita foto-foto, terus kita balik karena malam nanti kita harus balik buat kerja. Di air terjun ini kita bisa melihat air terjun ini dari dua sisi. Ini kita lagi ada di sisi barat. Nanti kita coba lihat dari sisi timur. Di sana ada tempat naik kapal, jadi kapal ini menghubungkan antara dua sisi dari sungai ini.
Jadi air terjun ini adalah bagian dari sistem Sungai Rhine. Sungai Rhine sendiri ini bermula dari daerah Swiss dan menuju atau bermuara di daerah Belanda sana. Salah satu sungai yang besar di daerah Eropa, khususnya Eropa Barat. Dan sungai ini mempunyai panjang 1230 km yang saya kutip dari Google. Oke, jadi saatnya kita balik. Berakhir sudah 1,5 hari perjalanan kita di Swiss. On the way balik, aku menyempatkan berhenti di dekat bandara. Tempat ada taman kecil gitu, kita bisa lihat pesawat take off dan landing. Enak banget tempatnya. Semoga di Indonesia para pemerintah daerah mulai memikirkan hal-hal tersebut ya. Karena ini bisa jadi tempat pergerakan ekonomi yang baru dan tempat wisata murah lah buat warga-warga di sekitar bandara. Setelah ini kita balik ya, kita balikin mobil. Habis itu kita jalan kaki ke hotel 15 menit di tengah panasnya Zurich. Sampainya hotel kita istirahat karena nanti malam kita harus balik, kita harus kerja. Ya, akhirnya kita sudah sampai di bandara, siap-siap buat kerja. Keberangkatan sekitar jam 9 malam. Ini adalah situasi terminal Zurich. Terminalnya cukup simple ya, cukup bagus, cukup bersih. Kalau kita bandingkan dengan terminal lainnya yang ada di Eropa, menurut saya ini cukup bagus, relatively bagus. Dan aku minta maaf lagi teman-teman, gak ada klip take off landing, jadi nanti aku sisipkan aja klip-klip waktu pesawatnya lagi di cruising ya, oke? Dan keesokan harinya kita sampai juga,
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai titik ini. Like dan komen sangat saya sarankan agar channel ini terus berkembang. Terima kasih sekali lagi dan sehat-sehat buat semuanya.